video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dalam akuntansi manajemen. Pertama, kita akan mendiskusikan mengenai biaya, bagaimana klasifikasi biaya, dan beberapa jenis klasifikasi yang digunakan dalam akuntansi manajemen. Jadi, di awal ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa terminologi yang hampir sama yang ada di dalam akuntansi manajemen, yaitu pertama adalah cost, kemudian yang kedua expense, dan yang ketiga adalah price. Nah, jadi kalau kita bicara tentang cost adalah jumlah kas atau setara dengan kas yang digunakan untuk aset atau jasa yang diekspektasikan untuk membawa keuntungan bagi perusahaan di masa mendatang. Nah, kemudian kalau cost ini digunakan dalam proses produksi, maka dia disebut sebagai expense. Jadi expense itu adalah expired cost. Nah, jadi expired cost ini akan dipertemukan dengan revenue atau pendapatan untuk mendapatkan income atau pendapatan operasi dari perusahaan. Nah, kemudian terminologi yang ketiga adalah price, dan hal ini price itu kalau dari sisi produsen atau perusahaan, maka price itu merupakan komponen dari cost untuk mengcover cost yang terjadi ditambah dengan profit margin. Nah, di sisi lain, price itu juga merupakan revenue dari perusahaan. Sedangkan kalau price atau harga dari sisi pembeli itu adalah harga yang harus dibayar oleh pembeli untuk mendapatkan produk atau jasa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan antara cost dan expense yang seringkali tertukar. Jadi kalau kita bicara tentang cost, saya ingin memberikan contoh mengenai biaya asuransi. Nah, di awal tahun ketika perusahaan membeli asuransi, maka dia akan mencatat, contohnya adalah dengan menjurnal seperti di slide ini, yaitu dengan asuransi dibayar di muka dan kas yaitu sebesar 1.200.000. Nah, kita paham bahwa di dalam akuntansi ada prinsip yang namanya matching principle, sehingga biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 1 tahun harus disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Jadi karena asuransi ini mengcover 1 tahun, maka artinya setiap bulan, maka asuransi bebannya adalah 100. Nah, disinilah kemudian di bulan Februari sebagai contoh, maka beban asuransinya adalah 100.000. Nah, itu akan mengurangi aset yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu prepaid insurance. Nah, dalam hal ini yang disebut dengan insurance 100.000 atau beban asuransi 100.000 inilah yang disebut sebagai expense karena biaya atau beban yang sudah terjadi pada bulan berjalan. Namun, saya ingin memberikan catatan bahwa di akuntansi manajemen, istilah cost dan expense itu tidak dibedakan. Jadi, misalnya kalau ada istilah cost of goods sold, maka dia tidak kemudian beralih menjadi expense of goods sold. Jadi, tetap berikutnya konsep penting yang perlu dipahami adalah berbagai terminologi yang terkait dengan cost, yaitu yang pertama adalah product cost, yang kedua adalah unit cost, yang ketiga cost object, yang keempat cost driver, kemudian cost measurement, cost accumulation, cost assignment, dan cost allocation. Yang pertama yang harus diketahui adalah product cost, yaitu biaya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang, mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, sehingga di sini juga diperlukan tenaga kerja dan juga biaya overhead. Nah, kemudian yang kedua, unit cost adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit produk. Nah, berikutnya yang ketiga, cost object itu adalah setiap item, bisa produk, bisa jasa, bisa pelanggan, bisa departemen,
project atau apapun, di mana cost yang diukur itu dilekatkan atau menjadi tanggung jawab dari objek tersebut. Nah, kalau bicara tentang cost driver, itu adalah faktor yang menyebabkan atau memunculkan satu biaya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang cost measurement, maka kita akan bicara tentang bagaimana menentukan currency atau nilai mata uang terhadap jumlah komponen dari produk cost, yaitu dalam hal ini tenaga kerja, bahan baku, ataupun overhead. Nah, sedangkan cost accumulation merupakan proses untuk mengakumulasi biaya-biaya itu ke dalam satu akun. Terkait dengan cost allocation dan cost assignment, ini merupakan konsep yang hampir sama tetapi memiliki makna yang berbeda atau aplikasi yang berbeda. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa cost accumulating atau accumulating cost itu adalah cara bagaimana satu cost itu diukur dan kemudian dicatat. Ini contohnya, ketika perusahaan itu menerima tagihan telepon, maka yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah mengumpulkan tagihan ini menjadi akun apa gitu. Apakah ini masuk di dalam piutang atau masuk ke dalam biaya telepon atau masuk yang lain. Nah, ini adalah proses yang disebut dengan accumulating cost. Assigning cost adalah satu proses di mana biaya itu dihubungkan dengan cost objek. Jadi seperti contoh yang tadi sudah kita berikan, jadi kalau cost objek untuk biaya tagihan telepon itu akan dialokasikan kepada siapa? Itu apakah kepada departemen produksi atau departemen penjualan. Nah, ini adalah proses untuk melakukan assigning cost. Ketika kita bicara tentang assigning cost, ada dua klasifikasi, yaitu bicara tentang kemudahan cost itu dilekatkan dengan cost objeknya. Jika mudah untuk ditelusuri atau dilekatkan dengan cost objeknya, maka ini disebut direct cost. Sedangkan kalau dia akan sulit untuk ditrace atau ditelusuri secara langsung, maka ini disebut sebagai indirect cost. Nah, apa contohnya? Jadi, kalau kita bicara tentang perusahaan manufaktur yang menghasilkan furnitur, maka direct cost atau biaya langsung bagi perusahaan manufaktur ini adalah kayu yang dipakai untuk produksinya. Nah, itu akan mudah ditelusuri dari kayu yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Sedangkan untuk indirect cost-nya yang susah untuk ditelusuri adalah berapa kira-kira biaya listrik atau air yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk, misalnya satu unit kursi. Nah, karena susah atau sulit untuk diidentifikasi dengan unit yang diproduksi, maka dia disebut sebagai indirect cost. Nah, jadi kalau kita lihat dalam slide ini, maka untuk yang direct cost atau biaya yang mudah untuk ditelusuri secara langsung, maka dia dilakukan direct tracing atau biasa disebut sebagai signing. Jadi dia dilekatkan. Nah, sedangkan untuk biaya-biaya yang susah untuk ditelusuri kepada objeknya, maka akan dilakukan alokasi atau allocation. Nah, jadi di sini ada contohnya cost objek itu bisa pelanggan, bisa produk, bisa satu wilayah, bisa juga departemen. Ketika kita bicara tentang direct cost, maka sekali lagi yang akan digunakan adalah direct tracing, sedangkan untuk yang indirect cost kita menggunakan alokasi atau allocating. Bicara tentang allocation, maka untuk mengalokasikan ini akan sangat tergantung dari kebijakan perusahaan. Jadi bisa dialokasikan sama rata untuk seluruh produk yang dihasilkan, bisa dilakukan dengan proporsi misalnya sesuai dengan penjualan dari masing-masing produk. Jadi yang lebih tinggi misalnya penjualannya akan dialokasikan
biaya yang lebih besar dibandingkan dengan produk yang penjualannya lebih rendah. Biaya ini dikategorikan berdasarkan perilakunya, ada 3 kategori, yaitu yang pertama adalah fixed cost, di mana ketika ada kenaikan jumlah unit yang diproduksi, maka biayanya tidak akan terjadi kenaikan atau penurunan. Yang kedua adalah variable cost, di mana cost ini akan bervariasi jumlahnya sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Dan yang ketiga kategorinya adalah mixed cost, di mana dalam mixed cost ini ada komponen fixed cost dan juga ada komponen variable cost. Saya ingin memberikan contoh, kalau fixed cost itu seperti apa contohnya, yaitu biaya asuransi perusahaan atau biaya asuransi pabrik. Nah, jadi biaya asuransi pabrik itu tidak akan naik atau tidak akan turun jika jumlah unit yang diproduksi di pabrik tersebut ada fluktuasi. Contoh yang lain adalah biaya depresiasi mesin yang digunakan dalam pabrik tersebut. Nah, karena tidak ada perubahan terkait dengan jumlah unit yang diproduksi, maka ini dikategorikan sebagai fixed cost. Nah, bagaimana dengan yang variable cost? Contoh dari variable cost adalah jika tadi menggunakan contoh yang sama, manufaktur untuk furniture, maka dalam hal ini variable cost adalah jumlah kayu yang diperlukan untuk memproduksi furniture-nya. Jadi kalau jumlah yang diproduksi banyak, maka tentu saja jumlah kayu yang diperlukan juga akan banyak. Demikian juga kalau terjadi penurunan. Nah, bagaimana dengan mixed cost yang ada komponen fixed cost dan variable cost? Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam mixed cost ada komponen fixed cost dan juga ada komponen variable cost. Contohnya adalah biaya tagihan listrik. Jadi di dalam tagihan listrik itu ada komponen mixed cost, di mana kalaupun tidak digunakan untuk apapun maka kita tetap diwajibkan untuk membayar. Nah, kemudian untuk variable cost-nya adalah penggunaan meter yang digunakan sehari-hari yang jumlahnya akan sangat tergantung dari jumlah pemakaian listrik yang ada di perusahaan. Klasifikasi yang lain adalah terkait dengan product cost atau biaya dari produksi. Nah, terkait dengan product cost ini, kategorinya ada 3, yaitu yang pertama adalah direct material atau bahan baku langsung, yang kedua adalah direct labor atau tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah overhead. Nah, yang pertama bahan baku langsung itu mudah sekali. Jadi seperti contoh yang tadi saya sampaikan, kalau perusahaan ini manufaktur memproduksi furniture, maka yang menjadi bahan baku adalah kayu. Nah, bagaimana dengan tenaga kerja langsung? Jadi tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi secara langsung. Nah, sedangkan overhead itu adalah kategori yang tidak masuk dalam direct material maupun direct labor. Apa contohnya? Contohnya adalah tadi yang saya sampaikan depresiasi mesin. Jadi tidak termasuk dalam direct material maupun direct labor. Kemudian yang kedua contohnya adalah gaji untuk supervisor. Nah, gaji untuk supervisor ini tidak masuk di dalam direct labor karena dia tidak secara langsung memproduksi barang tersebut. Jadi dia tidak terlibat secara langsung. Nah, sedangkan contoh yang lain adalah biaya listrik, biaya air, biaya asuransi, dan masih banyak yang lain. Intinya apapun yang tidak bisa dikategorikan dalam direct material, maka itu akan atau direct labor, maka itu akan masuk di dalam kategori overhead. Ada kategori lain yaitu yang disebut dengan period cost. Jadi kalau kita bicara tentang biaya, ada 2 kategori, yaitu yang pertama adalah cost of product dan yang kedua adalah period cost. Jadi period cost ini tidak ada kaitannya dengan produk
yang dihasilkan, tetapi tentu saja ini akan tetap diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi, di mana cost of period atau period cost ini kalau dia jumlahnya besar, maka dia akan dikapitalisasi. Contohnya adalah depresiasi, karena jumlahnya besar, maka dia harus dialokasikan setiap tahun sampai umur ekonomis dari mesin atau aset tersebut selesai. Nah, tetapi kalau jumlahnya kecil, maka dia akan dialokasikan pada periode di mana biaya tersebut terjadi. Contohnya misalnya biaya iklan atau biaya gaji dari sales person atau orang yang menjual. Ini disebut sebagai period cost. Nah, klasifikasi dari period cost ada dua, yaitu yang pertama selling cost, yaitu biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, atau melakukan atau memberikan pelayanan atas produk atau jasa. Nah, ini masuk di dalam selling cost. Contohnya adalah biaya pengiriman, biaya untuk penanganan pelanggan, kemudian ada juga biaya untuk gaji dari personel yang menjual dan juga komisi dari personel yang menjual. Nah, berikutnya adalah biaya administratif, yaitu biaya yang terkait dengan misalnya biaya research dan development, dan biaya-biaya yang terkait dengan administrasi secara umum yang diperlukan untuk mensupport atau mendukung jalannya operasional dari perusahaan. Misalnya dalam hal ini adalah gaji untuk karyawan bagian akuntansi, atau bisa juga gaji untuk CEO atau direktur utama, termasuk juga misalnya biaya asuransi untuk kantor, karena dia tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Jadi, kalau kita simpulkan bahwa berdasarkan produknya, maka ada dua kategori, yaitu yang pertama product cost, yaitu biaya yang diperlukan untuk memproduksi sebuah barang atau produk atau jasa, di mana product cost ini terdiri dari biaya langsung materi, kemudian tenaga kerja, dan overhead. Nah, yang kedua adalah period cost, yaitu biaya yang tidak ada hubungannya atau tidak bisa diklasifikasikan dalam product cost. Ini contohnya adalah komisi untuk penjual, kemudian sewa untuk kantor administrasi. Kategori berikutnya adalah ada yang membedakan antara prime cost dan conversion cost, di mana dalam hal ini prime cost itu merupakan komponen dari direct material dan juga direct labor. Nah, sedangkan conversion cost itu terdiri dari direct labor dan manufacturing overhead. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari beberapa definisi yang sudah kita munculkan tadi, maka product cost adalah jumlah dari direct material, direct labor, dan manufacturing overhead yang digunakan untuk menghasilkan produk selama periode tertentu. Nah, yang kedua mengenai unit cost adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang, di mana dihasilkan dari total product cost dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Berikutnya terkait dengan cost object adalah sesuatu atau item khusus baik produk, konsumen, departemen, produk atau apapun di mana beban atau biaya ini dialokasikan atau dilekatkan. Nah, ketika bicara tentang cost driver, maka kita bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari biaya dalam sebuah aktivitas proses produksi ataupun menghasilkan jasa. Nah, sedangkan cost measurement adalah memberikan nominal uang terhadap jumlah dari elemen product cost yang terdiri dari
direct material, direct labor, dan juga overhead. Nah, sedangkan cost accumulation itu adalah satu sistem akuntansi untuk mengumpulkan dan kemudian melakukan pencatatan kepada siapa akun ini akan dilekatkan. Sedangkan cost allocation itu terkait dengan melekatkan indirect cost kepada cost object. Sedangkan kalau cost assignment adalah proses untuk melekatkan cost itu kepada biaya-biaya yang masuk dalam kategori direct cost. Jadi kalau kita lihat secara umum, di sini ada ringkasan beberapa klasifikasi biaya yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi klasifikasi berdasarkan product cost dan period cost ini akan penting dipakai untuk menyiapkan laporan keuangan eksternal yang ditujukan kepada pihak luar. Sedangkan klasifikasi yang kedua yaitu fixed cost dan variable cost ini akan penting dipakai untuk memprediksi bagaimana perilaku biaya itu berubah terhadap aktivitas. Dan yang terakhir, ketika kita bicara tentang definisi opportunity cost dan sunk cost, maka ini akan sangat penting untuk proses pengambilan keputusan. Karena kalau kita bicara tentang sunk cost itu adalah biaya yang tidak bisa dihentikan lagi oleh perusahaan. Contohnya adalah depresiasi, di mana depresiasi itu menjadi konsekuensi logis dari perusahaan memiliki aset. Sepanjang perusahaan masih memiliki aset tersebut, maka perusahaan harus mengalokasikan biaya depresiasi. Sedangkan opportunity cost adalah biaya atau cost yang muncul karena perusahaan memilih satu alternatif dari alternatif yang lain. Jadi keduanya akan dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Demikian penjelasan saya mengenai biaya dan beberapa klasifikasi biaya serta penggunaan dari klasifikasi tersebut. Sampai bertemu di video selanjutnya.